warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nentis dengan NIM 2011010059. Saya dari lokal 2 BES Aceh. Pada kali ini saya akan menjawab soal dari UTS pada mata kuliah Maharatul Kitabah, yaitu memberikan contoh pada materi hamzah wasal, wasal, dan tarkim. Yang pertama, hamzah wasal. Hamzah wasal ada 3. Hamzah wasal pada awal kalimat, yang contohnya ihsanun, ummatun, wa asasun. Yang kedua, hamzah wasal pada pertengahan kalimat, contohnya ada 4. Contoh yang pertama, contoh hamzah wasal yang ditulis di atas alif ketika ada sukun setelah fathah, contohnya tala'la'a. Yang contoh yang kedua, contoh hamzah wasal yang ditulis di atas waw ketika ada sukun setelah dhammah, contohnya mu'minun. Contoh yang ketiga, hamzah wasal yang ditulis di atas ya ketika ada sukun setelah kasrah, contohnya ji'tu. Contoh yang keempat, contoh hamzah wasal yang ditulis secara terpisah ketika ada fathah setelah alif, yaitu qira'atun. Pembagian hamzah yang ketiga yaitu hamzah wasal pada akhir kalimat, contohnya al-lu'lu'u. Selanjutnya tarkim. Tarkim ada 12 pembagian. Yang pertama, al-faridah, al-fasilah, koma atau pemisah. Contohnya ada 10. Contoh yang pertama, terletak di antara ataf dan ma'tuf, yaitu al-kalamu salah satu aksamin, ismun, koma, wa fi'lun, koma, wa harfun. Contoh yang kedua, terletak di antara kalimat pendek, yaitu al-iffatu fadilatun, wal bakhlu radhilatun. Contoh yang ketiga terletak di antara 2 kalimat yang berkaitan, yaitu khairul kalami maqul wadalla walam yatul faimal. Contoh yang keempat terletak di antara syarat dan jawab, yaitu idza kunti fi masru walam tuka sakinan ala naili hal jari fama kunti fi masri. Contoh yang kelima, terletak di antara kalimat mufrad yang berkaitan dengan kalimat lain, yaitu kullu ya'malu li khadimatil watsuni al-falahu fil haflihi wal 'amilu fi masna'ati wal talibu fil madrasati. Contoh yang keenam, terletak di bagian kalimat yang serupa, yaitu kanal muallimu fis saffi yaqra'u, yashrahu, ya'lilu, yuqarinu, yu'allaku alat darsi duna tuwafiq. Yang ketujuh, contohnya terletak di antara sumpah dan jawab, yaitu wallahu, li ajatahidan. Yang kedelapan, contohnya terletak setelah munada, yaitu ya auladi, ta'awanu fi sabilil khair. Yang ke-9, contohnya terletak sebelum kalimat yang mungkin dihapus tanpa mengubah arti kalimat, yaitu al-muallimu syarif, hibbatus samai ya'tabiru kinzan thaminan. Contoh yang ke-10, terletak sebelum jumlah haliyah dan jumlah wasfiyah. Contoh jumlah haliyah, dakhallatis saffa wa ana farhun. Contoh yang jumlah wasfiyah, zarana rajula siyabuhu muratabata. Pembagian tarkim yang kedua yaitu titik koma atau al-fasilah manqutah. Contohnya ada 3. Yang pertama, contohnya terletak di antara 2 kalimat, salah satu keduanya menjadi sebab untuk yang lain, yaitu ijtihada zaidun ijtihadan hasanan, fasaharul layali tiwala yaqtubu wa yadrusu, walihadza najaha fimtihan. Contoh yang kedua, terletak di antara kalimat panjang yang tersusun dari kumpulan kalam yang tam lagi berfaedah, yaitu al-amilul mujtahidu yaqsibu quwatahu bi'urfi
jabinih wa yuwafiru li'ailatihi isyatan la'iqatan ammal kasulu faya'ishu ab'an ala ghairihi. Contoh yang ketiga terletak di antara dua kalimat yang berkaitan pada makna bukan pada i'rab, yaitu idza ra'aitumul khaira fakhuzu bih wa in ra'aitumus syarra fada'uhu. Pembagian tarkim yang ketiga yaitu an-nuqtah atau titik. Contohnya man tamlak, tam'alaika. Pembagian tarkim yang keempat an-nuqtan yaitu titik 2. Contohnya ada 6. Contoh yang pertama terletak di antara qaul dan maqaul, yaitu dakhalal muallimus saffu wa qala titik 2 inna darsanal yauma muhimmu jiddan. Contoh yang kedua terletak sebelum maqaul atau maktabis, yaitu minal aqwalil ma'thuratin titik 2 inda syada'idi yu'arriful ihwan. Contoh yang ketiga terletak di antara sesuatu, pembagian, macam-macam, atau sebelum bilangan. Contohnya al-kalimatu salasatu aqsamin titik 2 ismun wa fi'lun wa harfun. Contoh yang keempat terletak sebelum tamsil, yaitu al-hallu mufradatu hiya laysat bi jamilati wala bi syibbihi jumlati. Contohnya qara'nal qur'ana mutslahifin. Contoh yang kelima terletak sebelum tafsir, yaitu amartuka titik 2 an a'tanil kitab. Contoh yang keenam terletak setelah perbuatan dengan makna perkataan, yaitu sohal malduk titik 2 an kuduni. Pembagian tarkim yang kelima yaitu titik 3 atau tanda hazaf. Contohnya amma anta titik fakisosika kabirun. Tanda tarkim yang keenam yaitu tanda tanya atau alamatul istifham. Contohnya madza turid wa ila aina anta zahib. Tanda tarkim yang ketujuh yaitu tanda seru. Contohnya kam hazal musyahidu jamil. Tanda tarkim yang ke-8 adalah tanda kurang. Contohnya ada 3. Contoh yang pertama terletak pada awal kalimat yang berlawanan, yaitu laqad tanda kurang, ja'a tanda kurang, wallahu tanda kurang, al-mu'allamu. Contoh yang kedua terletak di antara adat dan ma'dud. Contohnya al-kalamatu salasatu aqsami. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Contoh yang ketiga terletak untuk memisahkan perkataan dialog. Contohnya ittaqa Khalidu bisadiqi salimun wa qala lahu kaifa sahatuka. Tanda kurang jiddatun tanda kurang wa kaifa akhluk tanda kurang bi khairi wallahu alhamdu. Tanda kurang mata ataita ilal madinah tanda kurang barihah. Tanda tarkim yang ke-9 yaitu tanda kurung. Tanda kurung contohnya ada 3. Yang pertama kata-kata penjelasan, yaitu dakhalal muallimu thumma basmalah dalam kurung qala bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang kedua terletak pada lafaz ihtiras atau lafaz pencegahan. Contohnya al-ma'dub bi fathid dhalli muhtarimu. Contoh yang ketiga terletak pada ibarat yang menarik pandangan. Contohnya laqad nasabta ilal kadzab walastu biqadzibin fa arju an tantabah lima taqul. Yang ke-10, tarkim yang ke-10 kutipan atau kutipan ganda. Contohnya waqalal mithlu arabi tanda kutip khairul umuru wasib tanda kutip.
Tarkim yang 11 yaitu tanda kurung siku. Contohnya, qalal muallimuna innamal ladzi yusalut talibu ilan najahi huwal jaddu. Tanda kurung siku. Wasahbahul al-jiddu bi kasril jimmi. Tanda kurung siku. Wal intabah. Tarkim yang ke-12 yaitu tanda kurung berbunga. Untuk tanda kurung berbunga ini yaitu untuk membatasi ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah hasil jawaban UTS saya. Kalau ada salah jengkel, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.